Shalom Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Kenapa saya katakan berbahagia? Sebab itulah harapan saya bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, kita selalu berada di dalam kebahagiaan hidup ini. Nah, untuk bisa berbahagia Bapak Ibu Saudara, tentunya ada beberapa syarat yang membuat kita bisa mencapai kebahagiaan itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, tentunya kita nggak boleh kecewa. Kita tidak boleh hidup di dalam kekecewaan. Tidak ada orang yang hidup dalam kekecewaan lalu dia berbahagia dalam hidupnya. Kekecewaan akan merenggut kebahagiaan dari hidupnya. Itu sebabnya jangan pernah kecewa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita harus mempunyai pengharapan. Sebab pengharapan itu akan menjadi semangat bagi setiap kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan apa adanya, bahkan dengan sesuatu yang kita harapkan, yang mendorong kita untuk terus menyambut kehidupan ini dengan kebahagiaan tentunya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tema dari renungan saya kali ini adalah pengharapan dan kekecewaan. Dua hal ini penting sekali dalam hidup setiap orang supaya hidupnya menjadi bahagia. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang pengharapan dan kekecewaan ini, saya mau ajak kita bersatu hati terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama memohon tuntunan Tuhan. Mari kita satukan hati. Bapa sumber segala kehidupan, Engkau yang mengatur alam semesta sedemikian sempurna. Kalau Engkau mampu mengatur alam semesta sedemikian sempurnanya, apalah artinya bagimu untuk sekedar mengatur hidup kami ini? Itu sebabnya Bapa, kami terlalu percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu, dan ketika hidup kami ada di tangan-Mu, Engkau mengatur segala sesuatunya dengan begitu sempurna. Namun segala sesuatu yang sempurna itu seringkali justru membuat kami tidak mampu untuk memahami apa yang sedang Engkau kerjakan atas hidup kami. Sebab pikiran kami tidak mampu untuk menyelami jalan pikiran-Mu dan memahami apa yang sedang Engkau kerjakan dalam hidup kami hari ini. Itu sebabnya Tuhan, berikan kepada setiap kami kerendahan hati untuk kami boleh selalu setuju dan menerima apapun yang Engkau izinkan, apapun yang Engkau sedang kerjakan atas hidup kami, sehingga hal itu tidak menimbulkan kekecewaan bagi setiap kami. Bahkan sebaliknya, lewat apa yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, semua itu menjadi pengharapan yang luar biasa bagi setiap kami, yang akan terus memotivasi hidup kami sehingga kami bisa menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sertai ibadah kali ini dengan hikmat yang daripada-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Judul dari perikop ini hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita yang ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat yang ke-11 yang terakhir, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang kembali ayat yang kelima tadi. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita sadari hari ini, yang harus kita terima kenyataan ini, bahwa pada suatu hari nanti jantung kita akan berhenti berdetak. Itu adalah saat akhir dari tubuh dan waktu kita di bumi ini. Namun itu bukanlah akhir dari perjalanan hidup setiap kita. Tubuh alami kita hanyalah tempat sementara bagi roh. Jika kehidupan di bumi ini menawarkan banyak pilihan, maka kekekalan hanya menawarkan dua pilihan, yaitu surga atau neraka. Selama kita hidup di dunia ini, bumi menawarkan banyak sekali pilihan. Tetapi kekekalan hanya menawarkan dua. Surga yang kekal atau neraka yang kekal. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan di bumi ini, sekarang ini, akan menentukan hubungan kita dengannya dalam kekekalan nanti. Jika kita menolak kasih, pengampunan, dan keselamatan yang daripadanya, maka kita akan hidup terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Jika kita mengerti bahwa hidup ini lebih dari sekedar yang ada di sini dan sekarang, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jika saja kita mengerti bahwa hidup ini lebih dari sekedar yang ada di sini dan sekarang, jika kita menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah persiapan untuk kekekalan, maka kita akan menjalani kehidupan ini tentunya dengan cara yang berbeda. Betapa bijaksananya kita akan menjalani kehidupan kita yang sekarang ini.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup di dalam terang kekekalan. Ingatlah bahwa semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan semakin mudah untuk menentukan prioritas hidup kita. Hidup berakhir saat kita berhenti bermimpi. Harapan hilang saat kita berhenti percaya. Dan kasih gagal saat kita berhenti peduli. Itu sebabnya ketika kita menghadapi jalan yang buntu dan pengharapan kita hampir lenyap, percayalah bahwa Tuhan akan membuka jalan yang akan membawa kita kepada kemenangan. Itu sebabnya selalu ada pengharapan bersama Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Ajarlah kami ya Bapa untuk selalu berharap hanya kepada Engkau. Karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau tidak akan mengecewakan. Itu sebabnya ingatlah selalu apa yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang pengharapan kita di dalam Tuhan, nah sekarang saya akan berbicara tentang kekecewaan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya mempelajari apa arti dari kata kecewa, maka saya mendapati bahwa kata kecewa dalam bahasa Yunani itu adalah skandaliste. Bentuk pasif dari skandal listo, yang artinya tersinggung, terlukai perasaannya, tersandung oleh seseorang atau sesuatu. Dan kekecewaan terbesar dalam hidup ini adalah bila kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu apa yang membuat kita menjadi kecewa? Penyebab utamanya adalah over expectation atau terlalu berharap. Kalau bahasa gaulnya ngarep.com, Bapak Ibu Saudara. Jika kita menaruh harapan yang terlalu besar pada seseorang, dan ternyata orang itu tidak memberikan sesuatu seperti apa yang kita harapkan, lalu bagaimana reaksi kita? Tentunya kita kecewa. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan terus ada, maka kita sendirilah yang akan merasakan kerugiannya. Itu sebabnya pada kesempatan ini biarlah saya boleh menyadarkan setiap kita bahwa dimanapun kita berada, pasti ujung-ujungnya akan terus merasa kecewa. Ada orang pindah gereja. Kenapa? Oh, karena saya kecewa sama si A, si B. Oh, saya kecewa sama sistem dan sebagainya. Dia pindah ke gereja yang lain. Lalu kemudian ternyata di gereja yang lain juga dia akan merasa kecewa. Yang
perlu diperbaiki sebenarnya adalah pengharapan kita yang salah. Jadi yang salah itu adalah pengharapan kita. Maka itu diubahlah menjadi pengharapan yang benar. Bagaimana cara mengubah pengharapan yang salah menjadi pengharapan yang benar? Belajarlah untuk selalu fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, contohnya begini. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walau diaduk-aduk seperti apapun, maka air itu tidak akan pernah menjadi keruh. Mungkin air itu hanya akan berpusar, beriak, bergelombang, tetapi tidak akan pernah berubah warna. Tetap dia adalah air yang jernih. Nah, seperti itulah seharusnya hati kita. Marah, kecewa, sedih. Biarlah itu hanya sebentar saja. Tetapi jangan biarkan semua itu membuat hati kita sampai kehilangan kejernihannya, sehingga berubah menjadi tidak berakal budi. Bersabar layaknya menenangkan permukaan air yang bening tadi, yang sedang bergetar. Itu sebabnya berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan. Sekali lagi, berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan. Percayalah bahwa Tuhan pasti bisa mengubah yang buruk sekalipun untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Yohanes 16 ayat yang pertama berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku, Kau Allah sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku. Kau tak pernah kecewakan aku.
sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber di hidupku. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memahami apa yang Tuhan sedang buat, apa yang Tuhan sedang rancangkan atas hidup kita. Padahal dari semula Dia sudah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kita, dan sampai seterusnya Dia tentu akan melakukan segala yang terbaik bagi setiap kita. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, yang terbaik dari Tuhan seringkali bukan yang terbaik menurut maunya kita. Itulah yang menjadi sumber kekecewaan kita kepada Tuhan. Kalau hal itu tengah kita alami hari ini, saya mau ajak kita rendahkan hati kita untuk mengakui kebesaran, ketinggian jalannya atas hidup kita, dan tentunya kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Sebab siapa kita mau protes sama Dia? Karena hidup yang kita hidup ini bukan punya kita lagi. Hidup yang kita hidupi hari ini sudah dibeli dengan harga yang begitu mahal, dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi sadarilah bahwa hidup yang kita hidupi hari ini adalah punyanya Tuhan. Dia pemilik hidup kita. Jadi Dia bebas melakukan apa saja atas hidup kita. Sesungguhnya kita sudah tidak punya hak lagi atas hidup kita. Dialah yang mempunyai kedaulatan sepenuhnya atas hidup kita. Dan beruntungnya kita, apapun yang Dia buat dalam hidup kita adalah yang terbaik untuk kita. Buang semua kekecewaan, dan sama-sama kita mau katakan, Bapa, Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Bapa, Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku, Kau Allah sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku. Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku, Kau Allah sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidup. Sekali lagi katakan, Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku, Kau Allah sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku. Kau segalanya,
segala-galanya dalam hidup kami. Yang kami perlu. Mari Bapak Ibu Saudara, buang semua kekecewaan yang ada dalam hati kita saat ini. Sebab itu akan memberatkan langkah kita untuk menyongsong pengharapan baru yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Satu hal yang harus kita sadari sepenuhnya dalam hidup kita, bahwa tidak pernah sekalipun Dia mengecewakan kita. Sebab Dia bukan Bapa yang cuma baik, Dia bukan cuma Bapa yang sungguh dan teramat baik, tetapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik bagi setiap kita, sehingga tidak pernah sekalipun Dia berkehendak untuk mengecewakan kita. Bahkan lewat segala kesalahan yang kita buat, lewat segala kebebalan kita, sehingga terjadi hal-hal yang buruk dalam hidup ini, itu pun Dia sanggup mengubahnya menjadi kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya buang semua kekecewaan kita akan Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan yang benar, sehingga Dia tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan atas hidup kita. Tidak pernah ada yang salah Tuhan buat dalam hidup kita, sehingga tidak perlu kita kecewa kepada Tuhan. Akui Dia dalam segala hal, bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu berbuat baik dalam hidup setiap kita. Haleluya. Tuhan, ingatkan selalu bahwa Engkau menyelamatkan kami, supaya kami dapat menjadi penyembah-Mu. Dan bagi kami Engkau lebih berharga dari semua yang kami miliki. Sehingga apapun dan bagaimanapun keadaan kami saat ini, tidak ada alasan bagi kami untuk kecewa. Bahkan kami dapat menaikkan syukur kami. Kalau saat ini keadaan baik ada pada kami, biarlah itu menjadi ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Namun jikalau saat ini kami sedang berada dalam situasi yang kurang baik menurut kami, biarlah kami tetap bisa menaikkan syukur kami sebagai korban di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Engkau sanggup mengubah hidup kami dari yang gelap kepada terang-Mu, terlebih lagi hanya sekedar persoalan dan masalah hidup kami, itu sebabnya ajar kami untuk melihat proses perubahan itu, sekalipun mungkin itu sesuatu yang menyakitkan. Namun biarlah kami boleh terus bertahan untuk dapat melihat hasil akhir karya tangan-Mu. Biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami memiliki hanya satu tujuan, yaitu menyelesaikan rencana-Mu dan selalu memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas segala apa yang ada pada kami saat ini. Kami bersyukur atas apa yang belum terjadi pada kami saat ini. Kami bersyukur atas apapun yang akan Engkau berikan bagi kami di masa yang akan datang. Dan itulah pengharapan kami. Karena kami yakin Engkau selalu memberi yang terbaik dalam hidup kami ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai oleh Tuhan, dengan segala hormat kita mau angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat, kebaikan, pengharapan
yang daripada Allah Bapa kita, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur, penolong, dan sumber segala sesuatunya. Mari semua kita yang yakin dan percaya sama-sama kita katakan amin.